Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu di hari ini dalam acara obrolan sersan. Santai tapi serius, serius tapi santai. Hari ini saya kedatangan tamu Dr. Bulan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter, Mbak aja lah ya. Iya, boleh. Oh, apa saja boleh, Pak Dio. Mbak Wulan ini dokter yang pertama yang meminta saya dari awal untuk periksa, kemudian untuk dirawat di rumah sakit. Yang waktu itu saya ngeyel, jadi mungkin awalnya itu saya cerita ya Mbak ya. Waktu itu saya pulang dari Semarang tanggal 30 kalau nggak salah. Saya pulang terus kita diskusi masalah obat-obatan yang isoman. Pasien isoman. Ya, waktu itu diskusi bertiga ya. Pak Vikon, kemudian dengan Mas Aryono. Ya, obat-obat isoman. Karena perlu diketahui untuk Pemda kalau membeli obat kemudian harganya di atas HET, harga jalan tertinggi itu nanti kena masalah. Sehingga saya izin Pak Bupati ngobrol, kemudian diskusi dengan teman-teman PMI. Akhirnya PMI membantu warga Banyumas dengan membelikan obat-obat yang untuk pasien-pasien COVID yang isoman. Awalnya itu kita diskusi. Kemudian selesai, sudah clear. Saya tanya ke Mbak Wulan itu nggak salah. Supir saya itu habis kena COVID. Gitu. Terus ini istri saya kok flu. Gitu. Cobalah Mbak ini ngomong sendiri karena Mbak Joko. Gitu. Nanti dibuatkan resep di WA tak beli gitu. Nah, terus Mbak Wulan cerita sama istri saya itu ya gimana itu Mbak? Betul. Jadi gini, memang betul itu sekitar tanggal 30 Juli. Ya, Pak Dewo tadi ngendikan itu. Kemudian saya ngobrol dengan Ibu dan ternyata dari hasil anamnesa atau tanya jawab saya itu, saya kok khawatir, takutnya Mbok terpapar karena sudah ada kontak erat kan, setidaknya Pak Dewo itu kontak erat dengan driver, dengan sopir yang positif. Nah, saya jadi khawatir, aduh ini jangan-jangan bisa saja ini jadi kepapar meskipun Pak Dewo belum ada keluhan saat itu kan, nggak ada keluhan ya. Jadi saya memang meminta tolong dari petugas labnya PMI untuk memeriksa swab antigen. Ya, terus sore-sore itu diperiksa. Semua kalau nggak salah. Iya. Semua serumah dinas diperiksa. Ya, diperiksa. Ternyata yang positif hanya Ibu ya waktu itu. Bu Dewo, Bu Nura ini yang positif, Pak Dewonya negatif. Terus saya bilang, Pak Dewo, ini meskipun antigennya negatif, tapi kan Pak Dewo kan satu rumah, satu kamar. Nah, jadi satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Iya benar. Jadi saya akhirnya saya telepon Dokter Arif. Dokter Arif, tolonglah gitu. Ini kayaknya harus di PCR. Terus akhirnya di PCR tanggal 31. Paginya ya. Dan ternyata hasilnya memang Pak Dewo positif. Hanya CT-nya bagus memang saat itu 35,21. Ya, jadi istri saya drop ya. Nah, Ibu itu 18,4. Jadi jauh ya. Jadi makanya Ibu mungkin sudah ada gejala, Pak Dewo belum ada gejala itu saat itu masih bagus. Nah, terus setelah itu memang saya bilang, Pak, apa mau rawat aja? Enggak lah, enggak mau. Saya enggak ada keluhan apa-apa, saya di rumah saja. Ya sudah, terus ya udah diberi obat kan, diberi obat. Ibu juga waktu itu tetap belum mau, jadi ya udah sama-sama isoman kan di rumah dengan diberi obat-obatan. Sudah termasuk antivirus juga waktu itu ya. Isoman dulu ya. Terus ibu mertua saya, anak saya yang kecil saya suruh pindah semua ya. Betul-betul isoman berdua kayak bulan madu. Iya malah beneran ya bisa bersama-sama. Biasanya kan pergi-pergi terus kan. Nah ini diberi kesempatan untuk bisa me time lah berdua itu ya. Nah terus setelah itu Pak Dewo itu kayaknya tanggal 2-nya mulai ada keluhan tenggorokannya gatel, batuk-batuk ringan gitu. Terus tanggal 3 itu mendapatkan pengobatan sekretom ya. Jadi sekretom, jadi seperti kayak stem cell begitu, disuntikan. Nah,
terus ya tetap masih baik ya, paling gejalanya batuk-batuk saja kan. Sampai kurang lebih tanggal 6 karena batuk, jadi kan diperiksa fototorak, diperiksa foto ronsen, dan hasilnya memang ada bronkopneumonia tapi ringan. Sehingga saturasi oksigennya masih tetap bagus. Berapa waktu itu? Saya saturasinya itu minimal 96. Tapi rata-rata di 97 98. Kadang-kadang 99. Nah, istri saya tidak pernah di bawah 98. Seringnya 99 100. Ini mungkin karena yoga dan ini tadi mau diajak saya lagi yoga nggak mau. Rajin olahraga ya, itu menguntungkan. Terus benar Mbak, tadi kan Mbak Wulan itu ya, saya di ronsen nih ya. Kemudian saya ada apa? Bronkopneumonia. Saya ngerti itu ya. Istri saya juga. Saya kan perokok. Apakah saya tidak menjadi paru-parunya tidak putih karena dilindungi oleh nikotin? Ini luar biasa. Ini alasan ngeles untuk bisa tetap merokok. Tidak sama sekali Pak Dewo. Nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitannya. Justru kebanyakan malah nggak bagus kan. Tapi kalau saya melihat Pak Dewo itu kan pribadinya pribadi yang selalu gembira. Ya, kayaknya ada masalah berat pun beliaunya itu tetap senyum, tetap bahagia. Ini sangat menguntungkan untuk pasien-pasien. Bukan bahagia, saking seringnya bermasalah jadi kebal. Iya, jadi kalau menurut saya ini imunnya jadi nggak turun, gitu ya kan? Karena orang kalau stres itu imunnya turun, itu yang berbahaya. Ini masukan dari dokter ini, jadi buat teman-teman yang ada gejala maupun sudah memang positif COVID, itu nggak usah khawatir, tetap gembira. Betul, iya. Jadi gembira, optimis ya, tidak boleh stres. Kalau stres itu yang membuat imun turun, dan akhirnya kalau imunnya turun itu yang disebut badai sitokinnya mulai keluar. Berarti kalau gitu kayak mohon maaf ya, Mas Deddy Kobuser mungkin agak stres juga ya, mungkin ya. Tapi harusnya dia enggak. Tipikalnya kan double kayak saya. Iya, jadi itu memang kalau saya amati stres itu sangat-sangat tidak menguntungkan untuk pasien COVID. Terus kemudian saya diminta yang tes apa? Darah, dimer itu ya, tanggal berapa itu? Iya. Jadi gini, waktu itu kan tadi saya tes tanggal 6 ya, tes fototorak. Terus kemudian sekian waktu tetap baik-baik tuh, aman-aman. Terus Pak Dewo itu mulai mengeluh sakit kepala. Iya, itu kalau nggak salah 1 hari setelah tanggal Mas Gubernur kesini 12-an apa ya? Iya. Kalau nggak salah. Besoknya mulai. Ya, tanggal 12-an kan saya sering pantau, Pak, gimana kondisi hari ini? Paling rewel di saya terus terang saya tetap di hati saya itu cemas. Cemasnya begini, lah itu sebenarnya dokter nggak boleh cemas ya. Cemasnya aduh ini Pak Dewo ini dibutuhkan banyak orang ya kan, di PMI, di pemerintahan daerah lah, nanti kalau sampai ada apa-apa bagaimana, yang kehilangan banyak sekali Pak. Nah saya jadi tiap hari selalu tak tanya gitu lah. Terus mulai ngeluh sakit kepala itu kalau tidak salah sekitar tanggal 12. Nah Mbak, aku kok mumet ya. Nah di situ saya sudah khawatir nih, aduh jangan-jangan dimernya tinggi nih. Nah terus akhirnya saya lapor. Dimer itu yang apa? Kekentalan. Tes untuk melihat kekentalan darah. Jadi terus saya telepon dengan Dokter Dani, RSUD Banyumas, Kepala Rumah Sakit Banyumas. Terus ya Mbak gitu, nanti saya kayak gitu. Terus akhirnya didatangkan petugas untuk ambil darah. Sama aku lemes loh kan gitu. Selain sakit kepala aku lemes. Nah saya sudah mikir aduh ini pasti tinggi nih. Nah terus akhirnya diambil, ditawarin opnam masih belum mau. Nah terus akhirnya sakti sih. Terus diinfus di rumah semalam terus dokter yang infus tuh Dokter Dila bilang ke saya, dokter kayaknya nggak bisa loh di rumah terus, tetap harus ya sudah saya lihat coba kalau sudah ada hasil labnya. Terus sama Dokter Dila dicarikan data maksudnya dari lab. Nah saya lihat
waduh di demand-nya sudah mulai tinggi 1.000 lebih ya. 1.200. Nah, 1.200. Terus albuminnya mulai turun. Ya, albumin itu proteinnya turun. Karena kan juga nggak mau makan kan. Iya, waktu itu saya ribut karo bojoku terus. Suruh makan malas, minum malas. Ya, jadi sudah mulai ada gangguan kan di metabolisme tubuhnya. Jadi aduh ini sudah nggak bisa nih, saya terus langsung memaksa, jujur saya memaksa, saya sampai habis itu Pak Dewo saya mohon maaf sekali ya tadi saya paksa. Nah sudah semua dokter jadi bingung, stres gitu loh, dokter Dani, dokter Arif, saya, dokter Dela semuanya bingung semua. Terus Bu Dani udahlah saya mau matur Pak Husein aja. Nah itu ada cerita lucu. Jadi setelah kita diskusi itu saya tetap ngeyel nggak mau. Bu Dani saya kesini ya, Pak Dani sama dokter rumah sakit Banyumas ke rumah sore itu sisa jam 8. Terus saya dirayu-rayu nggak mau, tetap saya termasuk Pak Sekda juga disuruh Pak Bupati, tapi Pak Sekda nggak mau telepon saya kalau nggak usah ngeyel percuma mungkin gitu. Terus Bu Dani keluar, ini ada cerita lucu ini jam 9 tiba-tiba jam 9 lebih saya diturun Pak Bupati, jangan ngeyel sih nggak apa-apa karena apa-apa buka pusing repot, nyatanya saya pikir iya. Saya membayangkannya gini, guyon saja, saya kan nyantai. Kalau saya kan ya jelek-jelek wakil bupati gitu ya. Kalau ada wakil bupati mati isoman kan geger sekabupaten gitu. Mungkin saya mikir, ya udahlah. Akhirnya malam itu jam 9:30 kan Mas. Saya dibawa ke rumah sakit Banyumas bareng sama istri saya, karena istri saya juga masih positif. Dan di sana dirawat terus. Nah ini saya juga masih ada pertanyaan. Aku nanya ke rumah sakit Banyumas apa belum jawab ya. Waktu itu kan sempat dicek lagi di Dimer di sini. Kemudian sampai di sana dicek lagi. Nah esoknya setelah saya diinfus 1 hari, 2 hari keduanya saya dikasih di Dimernya naik pada jadi 2.200. Padahal setiap hari itu saya diambil darahnya. Saya tanya di Dimer saya sekarang berapa, karena saya baca di Google di Dimer pikir bayar. Enggak kok Pak, aman-aman saja. Tidak pernah ada jawaban di Dimer naik apa turun. Kalau nggak salah hari ke-5, saya lupa. Baru perawatnya saya tanya, udah turun kok Pak jadi 1.700. Saya guyon, 1.700 kok mutu. Udah dari 1.200 menjadi 1.700. Tapi memang itu sudah pusingnya sudah berkurang. Ini pusingnya Mbak, waktu saya kan biasanya ngomongnya nggak apa-apa. Waktu itu pusingnya itu memang sudah kayak tusuk-tusuk gitu. Sampai kepala kalau dipegang begini. Perih Mbak. Ya alhamdulillah. Jadi ada 2, yang pertama itu nyuruh saya ke rumah sakit itu baulan ya. Ngeyel memang. Tapi begitu dari perintah Pak Bupati ya berarti saya gitu. Ya, istri juga sudah yuk di rumah sakit Pak itu waktu saya main. Matur nuwun sekali itu. Sama-sama Pak Dewo. Kalau enggak bisa wassalam. Ya enggak lah, kalau Gusti Allah sih masih ngasih hidup pasti. Ya sampai hari keberapa saya lupa di rumah sakit, memang saya setiap hari jemur, saya menangis cerita aja ya, menangis pasien datang. Yang ada lucu nih, ada Mas Bejo pegawai rumah sakit. Saya masuk, padahal 2 hari sebelumnya dia telepon saya mau hajatan. Orang susah Mas, mbok dari klaster, ternyata habis hajatan dia positif. Jadi bareng sama saya bersebelah. Kemudian ada cerita lagi Mbak. Datang lagi pasien suami istri, setelah 1 kamar, selisih 1 kamar. Itu saya pagi keluar, suaminya sudah bawa tabung oksigen di luar, istrinya di sebelahnya, suruh pakai dilepas. Ya pindahan dari bangsa lain, sama-sama di Banyumas. Kan ini kan COVID sudah menurun alhamdulillah. Jadi ada bangsal yang ditutup, kemudian dipindah. Kayaknya udah nggak, sudah hampir putus asa, kan sudah di situ lama. Tak godain aja dia diem, nggak mau jawab. Sombong banget. Awan biasa guyon. Besoknya kalau nggak salah pas saya beli klepon bojoku yang jujur aku, Mas jemurnya nih Mas, males lah, kesel pakai. Orangnya itu
terus tak godain, besoknya lagi saya keluar mau jemur, dia sudah jemur. Ya. Terus saya ngobrol, ya dengan gue, ini mohon maaf ya, kayaknya mati loh. Tapi kemungkinan bisa juga saya kelihatannya begini kan, saya lagi pusing-pusingnya itu. Jangan-jangan saya yang mati duluan. Tapi kita harus berusaha, harus optimis. Hanya setiap hari itu jemur. Di deretan itu kamar saya jemur, di sini aku guyon loh. Itu yang menaikkan imun sampai dengan 17 Agustus upacara kecil-kecilan dengan pasien-pasien yang pada imun. Itu sampai seperti itu. Kemudian pas di dimer saya 1.700 besoknya ya. Saya diberitahu sama Mas Agus itu ya. Terus kan pegawai rumah sakit. Pak Dewo sebetulnya Pak Dewo sudah boleh pulang. Tapi kalau bisa jangan pulang dulu. Suruh ngapain? Suruh menghibur pasien lain. Kok aku berjalan kayaknya stres ya. Ini pengalaman Mbak Wulan. Satu, saya baru pernah diinfus seumur hidup saya. Makanya saya sebetulnya takut disuntik. Sekarang sudah nggak takut lah, kecil lah disuntik. Berarti ada baiknya. Iya ada baiknya. Kemudian selama di rumah sakit kalau dibilang orang tidak stres, saya ada stres. Ya, istri saya kan dikasih mungkin obat ngantuk langsung tidur. Nah saya nggak bisa tidur. Sampai jam 1, jam 2. Ini cerita ya, pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman semua warga Banyumas lain tidak ada yang sampai terpapar COVID seperti inilah. Saya itu varian Delta yang saya bukan. Kemungkinan varian Delta. Saya jam 2 nggak bisa tidur sampai saya apal iramanya. Kalau ada suara detik sambil ada orang cerita berarti pasien. Kalau duduk nah, saya itu orangnya iseng, dadakan ngintip gitu loh. Oh ini Mama Maya gitu. Tapi saya nggak ada, memang nggak ada rasa takut, tapi saya sih yakin bahwa saya akan sembuh gitu aja. Terus support dari istri, dari anak-anak, dari keluarga kan menghibur, terus hidup keluarga. Itu yang mungkin yang menyebabkan imun saya tetap bertahan. Saya sampai sempat megang handphone nggak bisa tidur, kalkulatornya tak hitung. Saya kan pengusaha kan utangnya mesti apa? Aset saya ada berapa ya? Kalau saya sampai game, saya jual itu sisanya ada berapa ya? Anak istri saya ada ini enggak? Saya ninggalin cukup lah buat hidup anak itu. Jadi saya alhamdulillah. Ya itu cerita sekilas saja, pembelajaran juga buat masyarakat lah. Jadi bahwa COVID itu ada ya. Kemudian kaitannya kalau misalkan Mbak ini yang terakhir, saya kan udah divaksin nih 2 kali. Misalkan waktu itu saya belum divaksin, itu risikonya. Yang jelas kalau Bapak dulu belum divaksin, pasti gejalanya akan lebih parah. Karena setidaknya kalau sudah divaksin, meskipun mungkin kecil, saya nggak tahu juga Pak Dewo sudah pernah cek belum antibodi kuantitatifnya setelah divaksin? Pernah. Berapa? Waktu itu menjelang saya positif itu ya, menjelang dicek. Itu sekitar seminggu sebelumnya. Jangan-jangan saya sudah pernah waktu itu. Antibodi istri saya itu 124. Saya pernah dulu 130. Tapi seminggu sebelum itu saya cek antibodi itu cuma 14 seperti itu. Berarti awal cuma 14, tapi setelah sekian waktu menjelang itu malah naik? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya itu sempat 130 kan. Terus habis itu turun? Turun tiba-tiba menjadi sekitar 13-15. Nah, kalau itu memang seperti itu. Jadi biasanya antibodi itu keluar yang maksimal tuh kurang lebih 1 bulan setelah vaksin kedua. Nah, nanti dia naik, terus ya memang dia akan berangsur-angsur turun. Makanya orang kalau setelah COVID itu kenapa 3 bulan baru boleh vaksin, karena selama 3 bulan itu biasanya kan masih bagus. Nah, nanti sudah 3 bulan ke atas itu mulai turun. Setiap orang tidak sama. Ada yang sampai 6 bulan bagus terus ya ada. Tapi ada juga yang belum 3 bulan saja sudah turun. Jadi yang jelas keuntungannya kalau orang sudah divaksin pasti ada antibodi lah yang keluar, entah itu sedikit, dan itu kan membantu kalau ada virus yang masuk, ini pasukannya sudah punya lah yang untuk menyerang gitu ya, untuk menyerang virusnya. Jadi pasti akan jauh lebih diuntungkan. Tapi bukan berarti orang sudah divaksin itu tidak akan bisa kena COVID. Tidak, tetap bisa. Nah ini Pak Dewo kan juga tetap. Contohnya. Ya, jadi ya memang
3M, 5M itu yang paling penting supaya tidak sampai kepapar. Ya, ini ya buat warga. Jadi divaksin itu betul-betul membantu meningkatkan imun kita. Nah saya sih bahasanya nek aku untuk vaksin dan gitu. Kalau saya sih bukan orang kedokteran, bukan orang kesehatan, saya mengibaratkan gitu. Kalau saya divaksin katanya Sinovac itu efektivitasnya ambillah 64. Tapi kan kita sudah dikasih bawaan dari Tuhan ya, antibodi sekian persen. Nah mungkin antibodi yang ada di saya itu kalau bertinju kelas bantam. Kuat. Ya, kelas bantam. Awal-awalnya mungkin awal-awalnya yang nyerang virus saya itu kelas ringan, kelas bantam masih dipukuli kau. Nah terakhir itu Mike Tyson dan teman-teman. Akhirnya saya KO. Mungkin gitu ya Mbak ya? Ya, itu analognya gitu. Iya. Matur nuwun Mbak Ulan. Kemudian ini pesan juga yang terakhir buat warga Banyumas itu tadi ya, jangan takut vaksin. Kemudian tetap protokol kesehatan. Sebetulnya cara seperti ini kalau menurut saya sih biasanya dibuka nggak apa-apa, selama memang sudah kondisinya sehat ya. Kemudian ini sekarang ini level PPKM-nya di Banyumas itu level 3. Tapi bukan berarti masyarakat euforia. Nanti bisa terjadi klaster baru lagi. Tetap 3M, 5M itu tetap dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, saya dan jajarannya semua Forkominda menjadi sia-sia. Kalau masyarakatnya itu model ngeyel-ngeyel. Kemudian jangan petakilan kayak saya. Jadi kalau kena memang betul positif meskipun tidak ada gejala, saya disarankan Mbak Ulan waktu itu istirahat ngeyel, aktivitas terus. Ternyata itu mempercepat ya. Ya, menurunkan imun kan, capek. Saya kira itu Mbak Ulan. Saya ada satu pesan boleh Pak Dewo. Jadi begini, ini memang betul ya PPKM kan sudah level 3. Nah, yang saya pesankan adalah kita mungkin kalau untuk mengurangi mobilitas, kalau memang orang tersebut punya pekerjaan yang banyak kan sulit ya. Nah, yang penting kita tetap taat lah, pakai masker dengan benar, mencuci tangan, jaga jarak, itu tetap selalu udah menjadi habit kita, kebiasaan hidup kita. Nah, terus ini yang potensi penularan yang cepat dan kuat itu adalah biasanya pada waktu makan bersama. Nah, kalau saya lihat ini, sekarang kan rumah makan, kafe-kafe sudah mulai buka. Ini sekarang harus masyarakat tahu prokes pada waktu makan itu bagaimana sih? Ini yang mungkin belum banyak yang tahu. Jadi prokes pada waktu makan itu sebaiknya gini, kita pasti kan ngobrol namanya orang makan medang itu kan ajang untuk ngobrol Pak Dewo ya kan. Nah kita boleh ngobrol pakai masker nih ya dua-duanya. Nanti kita janjian, yuk makanannya sudah datang, kita mau makan, kita nggak ada yang ngomong ya pada waktu makan. Maskernya lepas jangan dipelorotkan ke sini, salah, dibuka, taruh, ada tempatnya kasih tisu boleh ya. Terus kita makan, janjian pokoknya selama makan tidak boleh ngobrol. Karena kita tidak tahu masing-masing ini OTG atau tidak. Kalau ada yang OTG, ya tetap potensi menularkan, nah pasti akan tertular kan. Jadi kita makan, tidak boleh ngobrol. Setelah selesai makan, makanya ya jangan berlama-lama biar cepat ngobrol gitu ya pelan-pelan, tapi maksudnya jangan sampai terburu-buru, tapi jangan terlalu lama. Setelah makan kita sudah minum, pakai masker lagi, baru ngobrol lagi. Itu mungkin ya. Jadi ini teman-teman terutama mahasiswa, anak muda yang sering ke kafe, kongko ini dengerin tuh. Tolong ya diperhatikan sekali. Karena jujur ya Pak, ini saya dari sekarang hari apa nih, Jumat ya. Dua minggu kemarin pasien saya yang COVID itu turun sekali, sudah hampir kadang tiap pas praktek nggak dapat pasien COVID, paling ya penyakit lain-lain udah mulai ada gitu yang datang gitu ya. Ini mulai hari Senin sampai sekarang ini tiap hari mulai ada lagi. Mulai sedikit nggak seperti dulu, tapi sudah lebih meningkat dibandingkan 2 minggu lalu. Itu jadi ini makanya teman-teman ataupun siapa saja lah, terutama yang muda-muda itu ya yang makan bareng itu tolong diperhatikan prokes pada waktu makan. Itu saja mungkin Pak Dewo. Kalau di tempat terbuka tangga begitu ya Pak? Ya tempat terbuka asal jaga jarak Pak, kan 2 meter kan. Kalau misalnya jaga jarak nggak apa-apa, tapi kalau nggak jaga jarak ya tetap ya. Jadi sebaiknya.
Oke, itu teman-teman semua ya. Jadi ada pesan dari Mbak Wulan itu, sekarang rumah makan sudah diperbolehkan. Ternyata kemungkinan dugaannya Mbak Wulan sekarang itu pasiennya naik lagi, pasien COVID yang ya ini cuma di saya Pak. Ya, hampir rata-rata biasanya begitulah. Mbak Wulan itu pasien naik. Kemungkinan itu dari tempat makan. Jadi kalau makan tadi sudah dijelaskan, ya, hati-hati lah. Ya, pemerintah itu pasti tidak mungkin dengan aturan-aturan dari Mendagri itu, kemudian SMU Bupati, tidak akan mungkin mensalahkan masyarakat. Kalau kita tertib semua, jangan ngeyel ya, jangan ngeyel kayak saya. Nah, itu pasti insya Allah lah COVID itu segera berlalu, khususnya dari Banyumas. Kira itu Mbak Wulan, matur nuwun atas kewarahunya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Ya. Salam buat Mas Sugeng. Matur nuwun. Suaminya padaku. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan sersan. Santai tapi serius, serius tapi santai. Matur nuwun. Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai.